Bapak Ibu saudara Tuhan, marilah kita akan datang kepada Tuhan mendengar saat ini. Kita akan berdoa. Saga
Berpuji-pujilah ya Tuhan nama. Biarlah kami bersyukur, bersukacita bersama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan kau melalui hati, Roh-Mu akan meliputi setiap hati yang hadir pada saat ini. Berkenankanlah kami ya Tuhan untuk memuliakan nama-Mu, bahkan mendengarkan sebagian daripada firman. Biarlah firman-Mu tidak akan sirna begitu saja setelah kami pulang dari tempat-Mu ini, namun akan Kau terapkan dalam setiap kehidupan kami, bahkan dapat melakukan kebenaran firman-Mu. Berkati pendeta ini akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapilah ya Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, berikanlah hikmat-Mu supaya kebenaran-Mu akan nyata dalam setiap kehidupan anak-anak jemaat di Cikarang. Terima kasih Bapa, kami silakan waktu ini sepenuhnya hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kita adalah laskar-laskar Kristus. Kita adalah laskar-laskar Tuhan yang harus mengambil hati. Mari kita akan maju Tuhan dengan maju terus. Kita akan angkat pujian maju terus ayat 1, 2, dan 3. Dan sebelum kita akan doa syafaat, kita akan menyanyikan pandanglah pada Yesus. Pandanglah pada Yesus, bait pertama, kedua, dan ketiga.
bersama-sama dengan Sofa yang akan dipimpin oleh Bapak Joko Widodo. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berdoa kepada Tuhan. Allah Bapa yang di surga, Pencipta langit bumi, Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah, Firman Allah yang telah menyelamatkan kami, dan Allah Roh Kudus yang hadir di setiap hati orang-orang percaya. Pagi ini kami datang oleh karena darah perjanjian Tuhan Yesus. Kami berdiri atas darah perjanjian yang telah menyelamatkan kami, keluarga kami, gereja kami, dan bangsa kami. Pagi ini Tuhan, kami berdoa, kami sujud di hadapan, terutama kami menyerahkan ibadah hari ini. Kami mohon Tuhan, Kau bicara secara jelas pada setiap kami. Kau membongkar setiap kemunafikan kami, Kau membongkar setiap topeng-topeng kami. Kami juga berdoa, biar Kau melepaskan kami dari sakit hati, dari kepahitan, dari kegerahan, dari kemarahan, yang semuanya itu membawa kami kepada kebinasaan. Mari Roh Kudus, urapi khusus ibadah pagi ini. Bicara Tuhan pada setiap pribadi yang kasih. Curahkan tingkap-tingkap langit yang terbuka. Curahkan berkat-berkat surga ini, supaya kami terima yang surga, kami terima yang ilahi dari Tuhan. Bapa, kami berdiri untuk bangsa kami juga, bangsa yang telah Kau tebus dengan darah, yang Kau tetapkan Tuhan untuk menjadi bangsa yang independen dan merdeka. Kami percaya bahwa nubuatan-nubuatan mengenai pulau-pulau, mengenai tanah yang jauh dari Israel akan digenapi atas bangsa ini. Kami berdoa, api-Mu ada di Indonesia, kemuliaan-Mu dinyatakan atas kami orang-orang Indonesia. Terima kasih Tuhan. Tiap hari kami berdoa, tambah-tambahkan terus jiwa-jiwa yang diselamatkan, jiwa-jiwa yang berbalik dari dosa. Kami juga berdoa untuk unity antar gereja di Indonesia ini Tuhan, supaya tembok-tembok pemisah Kau hancurkan, tembok-tembok keangkuhan gereja Kau hancurkan, supaya kami bersatu padu dalam satu visi untuk menyelamatkan bangsa ini. Tuhan, kami mengerti hari-hari ini Indonesia sedang dilanda dengan berbagai masalah. Masalah kepercayaan, masalah ekonomi, iklim, alam. Tuhan, kami terus berdoa, minta anugerah Tuhan, pegang terus bangsa kami, jangan tinggalkan bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Untuk Pilpres pemilu tahun 2024 kami berdoa khusus, Tuhan lawat bangsa kami. Kami tolak, kami tahan segala kekacauan. Kami tolak, kami tahan segala kerusuhan. Kami tolak, kami tahan segala kehancuran. Bangsa ini kami serahkan dalam anugerah-Mu Tuhan. Pegang erat, supaya persatuan kesatuan terjadi atas bangsa ini. Tetapkan Tuhan seorang pemimpin yang berkenan kepada. Bimbing kami umat-Mu untuk kami memilih yang terbaik sesuai dengan anugerah. Kami berdoa untuk Bapak Joko Widodo yang sampai hari ini Tuhan percaya untuk memimpin bangsa ini. Terus Tuhan taruh dalam hati beliau visi untuk memajukan bangsa, untuk memajukan kepentingan rakyat, untuk mengerti penderitaan rakyat, untuk mengerti kebutuhan rakyat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga angkat Gabungan Gereja Baptis Indonesia. Kami terus berdoa untuk destiny dari GGBI ini, melayani dalam penginjilan, melayani dalam sosial, melayani dalam pendidikan. Tuhan, tolong. Tidak mudah bagi kami untuk bergerak cepat, tapi dengan anugerah-Mu, Kau pasti memampukan ketua BPN kami, ketua BPD, juga memampukan gembala-gembala sidang di seluruh umat baptis untuk membangun sebuah kegerakan melalui jemaat.
Biar kami tidak tinggal diam, biar kami bergerak memberitakan Injil, biar kami berdoa tidak berhenti untuk bangsa ini, untuk keselamatan jiwa-jiwa. Terima kasih Bapak. Juga kami bawa gerejamu Tuhan, domba-dombamu kami bawa. Kau ngerti Tuhan, setiap kami datang dengan berbagai pergumulan, dengan kesehatan kami mungkin, dengan pergumulan ekonomi dan masalah rumah tangga, atau dengan beban-beban persoalan pekerjaan dan lain sebagainya. Tuhan, kami berdoa, curahkan harapan kepada seluruh jemaat, supaya setiap kami terima yang terbaik, bagian terbaik yang Tuhan sediakan. Biar apapun yang memblokir berkat-berkat untuk kami saat ini, Tuhan, kami perangi, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Program-program gereja ini kami bawa kepada. Kalau hari ini Pendeta Worianto bersama rekan-rekan yang sedang kunjungan di Tegalsari, Tuhan tolong pakai untuk menjadi saluran berkat di Tegalsari yang kebaktian Bapak. Juga program-program lain, rencana Natal, juga rencana untuk memperluas tempat ibadah, area sekolah minggu kami bawa kepada. Tidak ada yang mustahil bagi. Sekalipun secara hitung-hitungan kami kekurangan dana, tapi Kau sanggup mencurahkan berkat-berkat berlimpah. Terima kasih Tuhan. Jangan biarkan satu umat-Mu tercerai-berai. Jangan biarkan kami meninggalkan dan berpaling dari Tuhan. Tarik kami, paksa kami masuk dalam lingkungan-Mu Tuhan, dalam berkat dan anugerah-Mu. Karena hanya tinggal di hadirat-Mu kami terima yang dari Tuhan. Terima kasih Bapak. Sahabat kami yang kurang sempurna, biarlah Roh Kudus berkenan membawa kehadirat Bapa dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak. Juga sudah kembali. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Tuhan memanggil kita untuk percaya. Tuhan sumpah. Tuhan mengasihi. Apakah balasan kita kepada Tuhan? Kita akan menyanyikan pujian sebelum persembahan 10 dari kita. Beri yang terbaik. Beri yang terbaik, kita angkat pujian ini.
melimpah-limpah. Dan bejana kemerahan akan meluap dengan air buah anggur. Memohon Bapak Ibu berdoa bersama. Mari kita berdoa. Tuhan, kalau kami yang dalam pekerjaan surga yang memuliakan, terima kasih Tuhan, kalau Tuhan telah memberkati kami semua. Dan Tuhan, kini kami berdoa untuk persembahan ya Tuhan, semoga layak di hadapan-Mu. Dan berkatilah kami Tuhan, persekutuan kami, dan berkatilah kami program-program gereja kami ya Tuhan, sehingga dapat jiwa-jiwa kami yang diberi dapat diselamatkan oleh karena-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu yang kudus ya Tuhan, hamba-Mu berdoa serta mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih Pak Ibu yang sudah. Mari kita akan balik berdiri menjalani kami sore. Inilah sifat Tuhan. Bapak Ibu saya kasih Tuhan, perasaan kita akan mendengarkan firman-Nya. Mari kita siapkan hati kita masing-masing untuk mendengarkan firman-Nya. Sebelumnya kita akan memuji Tuhan, mataku tertuju padanya. Mari jemaat, kita siapkan hati, pikiran, dan mata kita tertuju kepada firman Tuhan, sehingga kita mendapatkan berkat dari firman-Nya. Mataku tertuju padamu. Tertuju padamu.
Selamat pagi, Bapak Ibu. Puji Tuhan kita bisa bertemu lagi pada hari ini dan bersama-sama menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Dan firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini boleh menjadi berkat untuk kita semua. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga yang kami puji dan kami muliakan, kami datang kepadamu dengan kerendahan hati dan kami menyiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Berbicara Tuhan, dan kami siap untuk mendengarkannya. Dan biarlah Roh Kudus akan menolong kami agar firman Tuhan pada hari ini betul-betul akan memberkati kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa judul khotbah kita pada hari ini? Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Saya ingin bertanya sebelum kita mendengar, setujukah kita dengan judul khotbah ini? Oke, saya lanjutkan pertanyaan kedua. Kalau mau jujur, Bapak Ibu lebih suka memberi atau menerima? Memberi, Pak. Agak bingung ya, ada yang langsung bilang memberi, tapi ada yang bingung karena suara hatinya mikir-mikir dulu. Kalau memberi itu kayaknya ada sesuatu yang hilang ya, sedangkan kalau menerima ada sesuatu yang masuk. Itu berbeda. Jadi kembali sekali lagi, lebih suka memberi atau lebih suka menerima? Memberi. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Menerima dulu, Pak. Oh, menerima dulu, tidak menerima tidak ada yang diberi. Baik Pak, logis sekali Pak. Nah, ketika kita mendengar judul ini atau membaca judul ini, perhatian kita langsung terarah pada materi. Betul nggak? Secara spesifik kemungkinan besar kita langsung berpikir tentang uang. Karena kalau bicara memberi dan menerima itu biasanya hubungan dengan uang. Tapi pernahkah kita berpikir bahwa kalau berbicara tentang memberi ini ada banyak yang kita bisa memberikan kepada orang lain dan bukan uang. Saya ambil contoh beberapa saja. Memberi senyuman. Bapak Ibu, ketika bertemu dengan seseorang di jalan, begitu ketemu lihat mukanya, apa rasanya? Dalam hati mungkin ada rasa, ngapain orang ini? Ada masalah apa dengan saya? Tapi coba bayangkan, kalau ketemu dengan seseorang, dia tersenyum, wah dia tegas. Memberi senyuman, kemudian memberi nasihat. Nasihat enggak penting. Hampir setiap orang itu butuh nasihat, baik dia muda, tua, dan sebagainya. Mereka butuh nasihat. Yang ketiga, memberi harapan. Banyak orang kehilangan harapan. Ketika harapan diberikan, itu bagaikan air yang sejuk. Yang selanjutnya, memberi motivasi. Ketika saya akan masuk seminari, ada seorang yang tamatkan seminari, dia berkata begini, amin. Kamu tahu nggak? Kalau nanti kamu masuk seminari, kamu selesai jadi pendeta, pendeta tuh berdasi tapi miskin. Setuju nggak dengan kata-kata seperti ini? Itu bukan kata-kata motivasi, bukan kata-kata motivasi. Tapi kalau kata-kata motivasi itu mendorong, memberikan motivasi untuk orang itu maju. Kemudian selanjutnya kita bisa memberikan pelayanan. Nah, jadi sampai di sini kita melihat bahwa kata memberi itu bukan hanya uang, tapi banyak yang kita bisa berikan. Dan firman Tuhan pada hari ini berbicara tentang hal yang lebih penting yang dapat kita berikan kepada orang lain dan nilainya kekal. Nah ini, kita bisa berikan kepada orang lain dan nilainya kekal. Saya kalau ini ada gambarnya nggak muncul ya, ada masalah apa ya? Kayaknya ada suatu masalah ya, nggak apa-apa. Kita lihat yang pertama adalah isi dari
misi pelayanan Rasul Paulus. Sampai saat ini Rasul Paulus itu terkenal sebagai penginjil terbesar. Kenapa? Kita bayangkan ketika dia menjadi penginjil itu dunia itu tidak seperti sekarang. Kalau sekarang mau kemana-mana tinggal telepon, dapat tiket pesawat langsung terbang. Zaman dulu dia harus melalui tempat-tempat yang mungkin bisa hutan, bisa gunung, bisa pokoknya tempat yang tidak menyenangkan. Kecuali mungkin pemanjat gunung suka ya begitu ya. Tempat-tempat yang dijalani oleh Rasul Paulus dengan banyak tantangan seperti itu. Tapi yang jelas pada zaman itu untuk mencapai satu tempat ke tempat lain itu memerlukan perjuangan yang berat. Tapi kita lihat bagaimana visi dan misi pelayan Rasul Paulus. Yang pertama, dia fokus pada amanat agung. Kira-kira kalau sudah berbicara tentang amanat agung itu arahnya kemana? Penginjilan, menyampaikan kabar baik. Dan yang ada dalam harapan Rasul Paulus, seluruh dunia, seluruh bangsa tanpa kecuali bisa mendengarkan Injil. Luar biasa ya impiannya ya. Beberapa waktu yang lalu saya khotbah bagaimana beberapa orang teman-teman kita mengimpikan di Cikarang itu ada gereja baptis. Itu visinya, impiannya seperti itu. Nah, Rasul Paulus punya visi dan misi seluruh dunia itu boleh mendengar kabar Injil. Dan itu realisasikan dengan berjuang sedemikian rupa. Tidak peduli dengan tantangan, tidak peduli dengan penjara, tidak peduli dengan jalan yang sulit, dan semuanya yang penting Injil itu boleh disampaikan ke seluruh dunia. Nah, kita perhatikan, kalau Bapak Ibu memperhatikan pola pelayanan Rasul Paulus itu, langkah-langkahnya itu mantap sekali. Sepertinya langkah-langkah inilah yang dijadikan kurikulum di seminari. Coba kita lihat dalam amanat agung itu, masalah pemuritan itu kan langkah-langkahnya ada pemuritan, membaptis, mengajar, dan melakukan. 3 langkah itu kan ya. Sesudah orang dibaptis, diajak, kemudian diajak untuk melakukan, artinya mempraktekkan setiap teori yang telah diberikan itu. Nah, bagaimana kita lihat dengan Rasul Paulus? Dalam ayat yang ke-20 pembacaan kita kisah para rasul tadi, kita melihat di sana bahwa Rasul Paulus itu mengajarkan Alkitab. Di dalam setiap kesempatan kepada jemaat itu dia ajarkan Alkitab. Pertanyaannya, untuk apa Alkitab itu diajarkan kepada jemaat? Bapak Ibu yang terkasih, pengajaran Alkitab yang diberikan kepada jemaat itu manfaatnya banyak sekali dan sangat luar biasa. Dengan pengetahuan Alkitab yang benar, jemaat tidak mudah digoyahkan dengan pengajaran-pengajaran palsu, dengan pengajaran-pengajaran sesat, dan lain-lain. Dengan pengajaran Alkitab, jemaat itu akan tumbuh secara alkitabiah. Sebenarnya sebagai orang baptis kita itu bangga. Coba sekali-sekali Bapak Ibu bertanya kepada saudara-saudara kita Protestan, kelas sekolah minggu itu mulai dari kelas apa? Mereka bilang apa? Dari kelas anak-anak sampai dengan remaja. Lihat sekolah minggu di gereja baptis. Dari kelas asuhan. Bagus. Saya pikirkan dia bilang Indria. Ternyata dia di bawahnya lagi asuhan. Masih digendong oleh ibunya, sudah dibawa ke gereja. Mungkin kita berpikir ngerti apa nah ini. Tapi saya punya sebuah cerita menarik. Sebuah cerita menarik mungkin ini bisa dijadikan sebagai inspirasi untuk kita. Ada seorang ibu, suaminya non-Kristen, tapi ibu ini setia ke gereja.
Setiap minggu dia pergi ke gereja, ditemani bukan oleh suaminya, tapi seekor anjing. Setiap dia pergi ke gereja, anjingnya duduk di bawah kakinya gini diam. Saya tidak katakan anjingnya ikut kebaktian ya, tapi duduk dengan diam dan tenang di bawah kaki. Suatu saat si ibu ini meninggal. Nah, ketika ibu ini meninggal, sang suami ini heran. Minggu pagi kok anjingnya pergi. Nanti jam sekian pulang. Terus dia perhatikan, perginya itu persis pergi seperti istrinya ketika masih hidup pergi ke gereja jamnya. Jam berapa? Jam 8 lah katakan begitu. Dan pulangnya itu pas setengah 11 udah sampai di rumah lagi. Karena penasaran dia ikuti sang anjing itu. Ternyata anjing itu ikut pergi ke gereja. Nah, setelah sampai di gereja, anjingnya duduk di bawah bangku tempat si ibu itu biasa duduk. Singkat cerita, sang suami pun akhirnya percaya kepada Tuhan Yesus. Mungkin dalam pikirnya anjing aja bisa ke gereja, masa saya enggak? Maaf, agak sedikit kasar. Mungkin dia pikir begitu, tapi jelas. Nah, dari sini kita lihat mengapa kok kelas asuhan itu perlu. Dari kecil anak itu dibiasakan ke gereja. Jadi kan nalurinya, kebiasaannya secara tidak dia sadar terbentuk. Mungkin secara logika kita pikir belum ngerti apa-apa. Tapi jangan lupa, ibu-ibu Kristen pada waktu masih bayinya belum ngerti apa-apa, ketika akan menyusui, ya nak kita berdoa dulu, apa ngerti? Kemudian dia berdoa, baru anaknya diberikan susu. Itu pola pendidikan Kristen yang baik. Lalu sampai kelas apa? Tadi saya katakan tetangga kita Protestan sampai kelas remaja, kita sampai dewasa. Ternyata lebih lagi, ada yang tahu sesudah dewasa ada usia sempurna. Waduh, berarti itu ya Pak? Opa, betul Pak Sendiri. Nah, jadi kita melihat di sini apa yang Rasul Paulus ajarkan itu sebenarnya sudah diajar, diikuti oleh gereja baptis, mengajarkan Alkitab mulai dari kelas asuhan sampai kelas opa-opa. Saya terharu ketika datang ke sebuah gereja yang mengajar juga opa-opa, oma-oma. Karena memang kalau kelas lansia yang ngajar masih muda nggak cocok. Ada tuh di sini ada zaman old dengan zaman apa? Ada dua zaman yang berbeda seperti itu. Jadi yang lansia diajar oleh lansia juga. Nah, kita lanjutkan. Setelah dia mengajarkan Alkitab, yang dilakukan oleh Rasul Paulus selanjutnya apa? Bapak Ibu kalau tidak jelas membacanya jangan khawatir, buka bagian terakhir di dalam Alkitabnya ada. Tetap perjalanan Rasul Paulus. Ada peta ini. Nah, di peta ini Bapak Ibu perhatikannya ada garis-garis yang berbeda. Ada perjalanan pertama, perjalanan kedua, perjalanan ketiga, dan perjalanan keempat. Nah, dalam perjalanan ini ada hal yang menarik untuk kita perhatikan. Ini saya ambil contoh saja, Rasul Paulus dari Cikarang menuju ke Merak. Nah, ketika dia menuju ke Merak, ada pelayanan di Bekasi, mampir sebentar di Bekasi. Mungkin Bekasi ada masalah-masalah kecil gitu, dia selesaikan dulu masalah di Bekasi, baru dia jalan ke Merak. Nanti pulang dari Merak, dia mampir ke Ciledug, karena di Ciledug itu juga ada pelayanan. Nah, yang saya maksudkan di sini, Rasul Paulus selalu mengunjungi jemaat-jemaatnya. Dia selalu memantau jemaat-jemaatnya itu ada masalah enggak, aman atau enggak, sehat atau enggak, dan seterusnya. Jadi betul-betul dia memperhatikan keadaan jemaatnya itu sedemikian rupa. Jadi seperti bapak atau ibu yang memperhatikan anak-anaknya, itu yang dilakukan oleh Rasul Paulus dalam pelayanannya. Yang selanjutnya, Rasul Paulus selalu menjawab berbagai masalah pelayanan gereja. Bapak Ibu pernah memperhatikan kitab Perjanjian Baru, surat apa saja yang ditulis oleh Rasul Paulus? Kalau sebutkan 4. Roma, Galatia, Filemon. Baik,
Filemon ada kata Pak. Ya kita tidak sama. Tapi saya minta yang 4 sudah bonus boleh Pak. Bapak tambah ini tapi 4 sudah ada Efesus 3 dan sebagainya. Coba perhatikan ayat kitab itu. Kita itu surat dari jemaat yang punya masalah, tulis kepada Rasul Paulus balas dengan solusi. Jadi ketika Rasul Paulus tadi tidak sempat mengunjungi jemaat, maka dia melayani jemaat dengan surat. Dan kita bersyukur surat-surat itu kita masih punya sampai sekarang. Dan surat-suratnya ini juga memberi solusi terhadap masalah yang kita hadapi. Contohnya, misalnya ada perpecahan di gereja, baca surat Korintus. Itu kan jawaban Rasul Paulus tentang perpecahan gereja. Kemudian ajaran-ajaran palsu, ajaran yang tidak sesuai dengan Injil, itu baca kitab Galatia. Di situ dia menjawab pertanyaan. Kemudian ada penyembahan dewa dan kaisar, kota Efesus. Itu jawaban kepada jemaat Efesus. Dan kitab Roma, itu ada doktrin Kristen yang sangat mantap. Dan termasuk kalau kemarin pada waktu saya datang minggu beberapa pendeta berbicara masalah dosa-dosa, itu tertulis lengkap di situ. Saya berpikir bahwa dosa yang terjadi sekarang itu adalah produk lama dengan kemasan baru. Agak sedikit diganti nama itu sebenarnya sama saja. Contohnya dulu korupsi, sekarang kelebihan bayar. Sama dong? Sama. Dulu mencuri, sekarang meminjam milik orang lain tanpa setahu pemiliknya. Sama. LGBT dulu apa namanya? Homoseks. Ada dalam kitab Roma. Jadi lengkap. Jadi itu produk lama yang sekarang digunakan kemasan baru dengan cover yang baru dan lain-lain, dan orang tertarik untuk menggunakannya. Kenapa? Karena setiap produk itu promosinya luar biasa. Jadi banyak orang membeli walaupun nggak butuh air dibeli, dan orang terhanyut dengan dosa. Itu yang terjadi ya. Nah, Rasul Paulus sangat ini. Nah, rupanya Rasul Paulus sebenarnya mengharapkan dia untuk selalu bersama-sama dengan jemaat, tapi keadaan memang tidak memungkinkan. Rasul Paulus harus kembali ke Roma, dan kembalinya itu bukan hanya untuk jalan-jalan ke Roma, kembali ke Yerusalem, bukan hanya untuk jalan-jalan ke Yerusalem, tapi itu untuk selamanya. Karena perjalanan kali ini merupakan perpisahan terakhir. Rasul Paulus berkata, mungkin kamu tidak akan melihat mukaku lagi. Kira-kira katanya, mungkin kita tidak akan ketemu hidup lagi lah. Begitu. Kira-kira kata Rasul Paulus. Nah, karena dia mengasihi jemaat, maka Rasul Paulus berpesan kepada para penatua. Kalau Bapak Ibu perhatikan, penatua ini siapa sebenarnya? Kalau kita perhatikan, di kota Korintus itu Rasul Paulus pernah bukan mendirikan ya, tapi ada pelajaran Alkitab secara kontinu secara selama 2 tahun. Pak Ome kasih tahu. Apa nama universitasnya Pak? Mungkin sekarang di STG juga. Tiranas. Makasih. 2 tahun penatua itu dididik di situ. Jadi secara ilmu pelajaran teologinya cukup mumpuni. Dan ini yang dia delegasikan untuk meneruskan pelayanannya. Dan sebelum berpisah itu atau dalam acara perpisahan itu, Rasul Paulus memberikan beberapa nasihat atau pesan. Pesannya antara lain Kisah Rasul 20 ayat 35. Apa itu kira-kira kalau kita terjemahkan? Lanjutkan pelayanan ini seperti apa yang telah aku lakukan. Nah, yang telah aku lakukan tadi saya sudah jabarkan kehidupan tadi. Fokus kepada amanat agung, mengajarkan Alkitab dengan benar, dan seterusnya. Lanjutkan dengan pola yang pernah dilakukan pada waktu. Yang kedua, dalam ayat 29 sampai dengan 30, hati-hati terhadap ajaran sesat. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau Bapak Ibu baca kitab Perjanjian Baru, ajaran sesat itu selalu ada.
Dan sampai saat ini ajaran-ajaran sesat itu selalu mempengaruhi kehidupan gereja. Contohnya, belakangan ini gereja agak sedikit gempar dengan ada seorang hamba Tuhan yang mengajarkan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Padahal kita sebagai orang Kristen berkata Yesus itu hatinya Kristen, tapi sekarang dia katakan Yesus itu bukan Tuhan dan pengikutnya lumayan banyak. Nah, jadi ketika Rasul Paulus berkata hati-hati terhadap serigala-serigala itu, dia seperti orang yang mengajarkan firman Tuhan dengan baik, tetapi firman Tuhan itu agak dimiringkan sedikit. Padahal kata dosa itu ya seperti itu ya, melenceng sedikit ya Pak Mir. Dosa itu dipanahkan begitu salah sasaran, mestinya lurus ke sana, agak ke sana, itu dosa melenceng dari kebenaran firman Tuhan. Nah, pengajar-pengajar palsu ini melencengkan ajaran firman Tuhan itu kepada hal-hal yang agak sedikit berbeda dengan kebenaran firman Tuhan, dan digambarkan oleh Rasul Paulus di sini seperti serigala. Kejam ya, sadis ya, tapi kita tahu serigala itu binatang buas, tidak pernah menanam tapi menuai. Dengan kejam dia membunuh mangsanya untuk mencukupi segala kebutuhannya. Jadi hati-hati terhadap pengajar-pengajar yang hanya untuk mencari keuntungan dan mengarahkan kalian pada hal yang tidak benar. Ini pesan Rasul Paulus kepada penatua-penatua yang ada di sini. Yang selanjutnya dia katakan pakailah karunia yang ada. Ayat 32 itu sebenarnya berbicara tentang karunia. Aku serahkan kamu kepada Tuhan supaya Tuhan sendiri yang memberikan kepada kamu karunia-karunia, artinya kemampuan-kemampuan kepada kamu untuk melayani, dan gunakan karunia ini untuk melayani Tuhan, untuk membangun kerajaan. Mantap toh pesan-pesan dari Rasul Paulus. Dan kalau kita baca ayat selanjutnya, mereka menangis terhadap perpisahan, menangis terhadap tugas yang diberikan, dan juga mungkin juga menangisi jemaat-jemaat yang perlu betul-betul mereka lanjutkan pelayanan. Pada bagian ketiga saya hanya ingin bercerita. Ada yang pernah tahu gereja ini? Gereja Baptis Indonesia Lombok Siaran. Bu Nelly tahu? Tahu ya, Wong Palembang masih tahu. Ya, ini gereja tempat saya melayani ketika di Palembang. Saya ingin cerita sedikit tentang gereja ini. Lahan gereja ini sekitar tahun 80-an itu merupakan hibah dari keluarga. Jelasnya dari keluarga Jimun Nur Cipto. Dia punya tanah yang lumayan luas, mungkin sekitar 1.500 meter, dan dia persembahkan untuk Tuhan kurang lebih 300 meter. Nah, ini kalau kita hubungkan dengan perpuluhan di Alkitab ya, 1/10 atau lebih. Kalau 1.500 dia udah 300, 2/10 ya, 2/10 lebih daripada perpuluhan. Nah, sama seperti orang memberikan perpuluhan, kita akan memberikan itu ada godaan. Ya kan, ketika kita akan memberikan perpuluhan, kita akan memberikan persembahan godaan. Yang ini belum dibayar loh, kalau diberikan perpuluhan ini kurang. Kadang-kadang ada pikiran begitu terbesit dan pikiran kita, jumlahnya lumayan besar loh kalau diberikan. Jangan-jangan kalau kita berikan ini nggak cukup sampai akhir bulan, dan ada godaan bermacam-macam. Ketika Pak Nur Cipto akan memberikan sebidang lahan, sejumlah kecil dari lahan yang dia miliki itu, ada orang yang memberi nasihat. Nasihat baik sekali. Pak Nur Cipto, Anda itu punya 3 orang anak perempuan. Suatu saat nanti mereka pasti butuh tanah. Nah, kalau Bapak mau mempersembahkan kepada gereja, Bapak pikir-pikir dulu. Kasarnya, nanti untuk anakmu apa? Bagus nggak nasihatnya? Bagus. Mikirin anak masa depan anak-anaknya Pak Nur Cipto, nggak salah. Setuju kalau nggak salah? Bingung juga jawabnya, nggak usah dijawab.
lebih jauh. Tapi kelanjutan ceritanya, Pak Nur Cipto ini tidak tergoyahkan dengan saran atau nasihat orang lain. Dia sudah punya niat untuk memberikan sekitar 300 meter tanah itu dia persembahkan. Saya nggak tahu apakah pada waktu itu dia berpikir agar keluarganya bisa beribadah di situ atau bagaimana. Tapi yang jelas ada anaknya yang nomor 2 itu laki-laki kamu penyakit hidrosepalus yang ada masalah di kepala itu. Dan memang mereka hanya punya sepeda motor Vespa, tidak mungkin anaknya itu untuk dibawa jauh ibadah. Kalau ada tempat ibadah yang dekat, pasti itu akan lebih baik. Jika begitu. Dan anaknya memang pernah berkata kepada Pak Nur, bilang, andai kata ada gereja di sini, saya senang sekali saya bisa ibadah dekat. Seperti itu kan. Nah, Pak Nur memberikan itu tidak pernah berpikir nanti bagaimana terjadi dengan gereja ini dan sebagainya. Tapi pada tahun 90-an sekolah minggu di gereja ini bisa mencapai 150 orang. Ada banyak orang-orang Kristen di sekitar itu yang sebagian akhirnya jadi simpatisan kami di situ, dan itu tidak punya gereja, tidak punya tempat untuk anak-anak sekolah minggu. Semuanya datang ke tempat kami. Dan bukan hanya gereja yang dipakai untuk ibadah sekolah minggu, setiap ada ruangan di situ, ruangan kantor, ruangan apa semuanya dipakai. Halaman rumah Pak Nur Cipto itu yang berbatasan per rumah dia dengan gereja, rumah Pak Nur dan rumah beberapa jemaat yang ada di sekitar itu, ada 3 jemaat kalau tidak salah. Semua ruangan tamu, ruangan apa dipakai kecuali kamar. Sampai dapur itu dipakai untuk ruang sekolah minggu. Tapi kami senang sekali. Dan Bapak Ibu, saat ini gereja kecil ini ada 1 anak sekolah minggunya yang sedang dipersiapkan untuk S3 di Amerika. Pak Anton? Ya. Siapa? Iksan Lasmanto. Iksan Lasmanto. Kayaknya tahun depan atau 2 tahun lagi dia akan selesai dan sudah dipersiapkan untuk STTBJ kayaknya Pak ya. Untuk STTBJ dan pelayanan di Jakarta. Kamu boleh bangga. Jemaat di sana boleh bangga. Kenapa? Persembahan dari Pak Nur sekian tahun yang lalu itu dan jadi gereja kecil, tapi gereja itu bisa menjadi berkat. Lalu bagaimana dengan nasib anak-anak Pak Nur? Apakah suatu saat mereka butuh tanah? Butuh. Sekarang mereka semuanya butuh tanah. Lalu mereka bisa beli. Tuhan berkati dengan luar biasa. Dan 3 orang anak wanitanya semuanya itu hidupnya menurut saya hidupnya berkecukupan. Jadi ketika kita memberi kepada Tuhan, jangan khawatir kalau kita nanti akan berkekurangan ya. Dan terakhir ketika beliau meninggal pada tanggal 29 Oktober lalu, jenazahnya diberangkatkan dari gereja. Sebelumnya dia sempat sakit cukup lama, hampir 20 tahun. Dan sudah tidak bisa berjalan, tapi karena ada gereja di dekat dia, di dekat rumahnya, dia bisa ibadah setiap minggu, bisa ikut kegiatan gereja. Jadi apa yang dia berikan itu kembali kepada keluarganya sendiri, kembali kepada gerejanya sendiri. Dan pada hari kedua, saya masih sempat menyampaikan firman Tuhan pada penjuburan hari kedua, tanggal 30 yang lalu. Pak Nur Cipto telah memberikan sesuatu yang sangat bermanfaat untuk keluarga, untuk orang banyak, dan untuk kemuliaan. Yang terakhir, tadi kita melihat Rasul Paulus menginjili menurut catatan Alkitab baru mencapai Asia Kecil dan tembus ke Roma. Tetapi di kemudian hari dari Asia Kecil dan Roma, Injil tersebar ke seluruh dunia. Dan apa yang ditanamkan oleh Rasul Paulus, apa yang dilanjutkan oleh para penatua itu berbuah dengan luar biasa. Kita kecipratan, ya kan? Kita kecipratan hasil pekerjaan Rasul Paulus itu. Visi dan misi Rasul Paulus yang mengacu kepada amanat agung itu, sekarang kita lihat catatan. Kristen itu merupakan agama terbesar di dunia. Berapa penduduk dunia sekarang?
kurang lebih 8T ya. Tapi kalau kita lihat angka di situ, berarti sudah 1/4 dari penduduk dunia itu, bahkan lebih dari 1/4 penduduk dunia itu sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Dan ini akibat dari visi misi Rasul Paulus, akibat daripada pelaksanaan tugas yang dilakukan dengan baik oleh para penatua, dan jangan lupa termasuk juga karya-karya kita, pelayanan-pelayanan kita yang Tuhan berkati. Ya, luar biasa. Sebelum kita menutup dengan ini, mari kita renungkan bersama-sama. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan ini, apa yang kita pilih? Apakah kita pilih untuk menerima atau tidak pilih untuk memberi? Dari beberapa cerita tadi, baik dari cerita Rasul Paulus maupun cerita singkat tentang Gereja Baptis Indonesia Lubang Syaras, ketika memberi itu ternyata akan lebih diberkati. Ketika memberi itu kita akan merasa bahagia. Silakan Bapak Ibu renungkan, dan Roh Kudus akan berbicara. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga yang kami puji dan kami muliakan, di akhir ibadah ini kembali kami datang kepadamu, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang luar biasa. Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Amin ya Tuhan. Memang betul. Ketika kami bisa memberikan sesuatu untuk orang lain, ketika kami bisa memberikan sesuatu untuk pelayanan, ketika kami bisa memberikan sesuatu untuk memuliakan Tuhan, kami merasa suatu kebahagiaan yang luar biasa. Karena Tuhan memberikan kesempatan mereka. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan naikkan pujian Tuhanmu memberkatimu dari Kurindo Tuhan beserta dari NP 213. Aku hanya memiliki
Puji dan syukur kami naikkan kehadirat Tuhan. Hari ini kami diperkenankan untuk hadir dalam ibadah. Kami diberkati dengan firman-Mu yang memberikan pesan-pesan untuk kami. Kami mohon biarlah Roh Kudus akan mencernakan berita baik ini ke dalam hati kami masing-masing, sehingga kami boleh lebih mengerti lagi, menerima pesan-pesan ini dengan baik. Dan kalau mungkin biarlah apa yang kami dengarkan pada hari ini kami juga boleh saksikan kepada orang lain. Kami boleh bagikan kepada orang-orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebelum kami pulang, kami mohon Tuhan memberkati kami. Kiranya kasih dari Allah Bapa, Tuhan pencipta alam semesta ini, anugerah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus akan menyertai kami sekalian mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Silakan duduk kembali, kita bersaat sebentar. Setelah ini mohon sabar sebentar karena Pak Daniel akan menyampaikan. Shalom, selamat siang Bapak Ibu terkasih dalam nama Yesus Kristus. Minta waktunya sebentar. Saya dari seksi keanggotaan ingin mengucapkan selamat ulang tahun pada jemaat yang berulang tahun di bulan November, dan berikut nama-namanya akan saya panggil tuh. Mohon maju ke depan dan nanti kita akan ucapkan dan nanti kami akan doakan. Yang pertama, Kesia Odelia Santos pada tanggal 1 mungkin bisa dibagikan Pak Eri. Ate Osia David Susilo tanggal 7 karena masih sholat ibu, mungkin papanya atau mamanya bapaknya yang ada, soalnya istrinya lagi ngajar. Pak Wisnu silakan Pak. Ibu Marta Dewi Pati Amin silakan pada tanggal 9 November. Berikutnya Ibu Lydia Siburian tanggal 17 silakan Ibu. Kemudian Bapak Effendi mungkin bisa dibagikan Bu Neri, silakan Ibu. Ini adalah orang tua dari Bu Neri, Opa yang tidak bisa hadir karena usianya sudah sepuh ya, 88 tahun Ibu ya, luar biasa Tuhan berkati. Kemudian Bapak John Henry Firsang tanggal 18 silakan Henry. Kemudian Ibu Elena Asih tanggal 19. Udah gitu Pak. Nah, kemudian Bapak Eri Santos double nanti Pak menerima tanggal 22 November. Kemudian Bapak Daniel Wisaksana ini melayani di Kalimantan tanggal 22. Ada kemudian Stella Veronica Andoko, Pak Oni. Gak boleh Pak, soalnya ada. Silakan Pak Oni. Oh, istri.
Kemudian yang terakhir Daniel Vidya Kristi tanggal 26 November. Silakan Daniel. Kita akan menyanyikan selamat ulang tahun. Bersama-sama berdoa untuk anak-anak dan saudara kita yang berulang tahun pada bulan ini. Bapa dalam surga, kami datang dengan pengucapan syukur. Kami ikut berbahagia bersama dengan anak-anak dan saudara kami yang berulang tahun pada bulan ini, ya Tuhan Yesus. Tuhan menambahkan umur mereka, Tuhan tetap memelihara kehidupan mereka, memberikan kesehatan dan kecukupan untuk semua yang mereka butuhkan. Biarlah melalui ulang tahun ini kami selalu mensyukuri apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami semakin mengingat bahwa hidup kami ada di tangan Tuhan, dan Tuhan betul-betul memelihara kami dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkati semua saudara kami yang berulang tahun ini. Biarlah di hari-hari depan juga mereka tetap ada dalam perlindungan dan anugerah daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.